Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana, masih semangat semuanya? Masih. Oke, ketika saya bilang 1, kalian jawab merdeka ya. Ketika saya bilang 2, kalian jawab belajar. Ketika saya bilang 12, kalian bilang merdeka belajar. Oke. 1, Merdeka. 2, Belajar. 12. Merdeka belajar. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Pertama-tama, mari kita berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan memperoleh karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Dewi. Sebelum kita belajar menerima kita berdoa supaya agama dan percaya kita berdoa. Tepuk tangan buat Dewi. 2. Belajar. Oke, masih fokus ya. Pak Guru akan absen dulu untuk mengecek kehadirannya. Kade Rismayanti, Dewi Permatasari, Nur Hidayah, Anak Agung. Silahkan kalian periksa di lacinya apakah masih ada sampah atau kulit permen atau kulit jajan yang masih tersisa. Kemudian buku dan pulpen silahkan disiapkan. Kemudian hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran bisa disimpan dulu di dalam tas. Oke, sudah siap semua ya? Ya. Siapa yang bisa baca ini? Silakan. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana. Percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Oke, tepuk tangan buat Esti. Ya. Jadi ada 2 langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah percaya diri dan bekerja keras ya. Kita melangkah pada kesepakatan kelas. Ya, minggu lalu kita sudah buat kesepakatan kelas. Jadi sekedar untuk kita mengingat kembali. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Ya, tadi sudah masuk kelas tepat waktu. Memakai seragam lengkap dan rapi. Ya, semuanya sudah lengkap dan rapi. Cuman 1 orang ini ada yang agak beda ya. Ya, Yasrama, mana baju pramukanya? Hujan ya? Iya, kemarin hujan lebat ya? Basah. Jadi enggak apa-apa. Masih bisa sekolah, masih bisa pakai baju kejuruan, bisa pakai baju olahraga. Yang penting sekolah ya. Yang tidak boleh itu, kalau misalkan bajunya basah, dipakai alasan untuk tidak sekolah. Enggak apa-apa. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi kita sudah berdoa, meminta izin kepada guru jika keluar kelas, tidak ramai dan tidak jalan-jalan saat proses pembelajaran, selalu mengerjakan tugas dari guru, saling menghormati antar teman, saling membantu, tidak main HP jika tidak digunakan untuk belajar. Semua siswa mendapat kesempatan berbicara. Jadi semua peserta nanti diupayakan untuk berkesempatan berbicara. Jadi ada sesi tanya jawab, sesi menanggapi, sesi presentasi. Disitulah kesempatan kalian untuk berbicara. Dari kesepakatan kelas ini apa ada yang mau ditambahkan atau ini saja? Cukup ya? Oke. Pak Guru akan melakukan tes kognitif awal. Silahkan kalian jawab pertanyaan di depan untuk melihat kemampuan awal kalian. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah simpan dulu di atas meja ya. Sebentar dikumpul. Oke, kita lanjut pemanasan dulu, ice breaking. Silakan berdiri. Berdiri semua.
Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaan pemantik. Pernahkah Anda melakukan aktivitas jual beli di pasar maupun tempat lain? Pernah. Pernahkah Anda memiliki keinginan membeli barang tetapi jumlah uang yang dimiliki tidak cukup? Pernah. Siapa yang pernah mengalami poin kedua ini? Dewi. Dewi melakukan pembelian apa? Skincare ya, skincare. Harganya berapa yang ditawarkan? 200 sampai 300. Kemudian uang yang dimiliki berapa? 200. Di bawah ya. Jadi supaya dikasih harga sesuai dengan budget, apa yang Dewi lakukan? Nawar ya, menawar. Kemudian hasil akhirnya bagaimana? Sepakati atau bagaimana? Sepakat ya? Oke, sepakat. Berarti yang nawar pintar ya? Jadi yang dilakukan itu apa? Negosiasi, oke. Siapa lagi? Ya, Risma. Risma pernah menjual ya? Pernah menjual. Pernah ditawar jualannya? Pernah ditawar murah sekali. Dikasih apa enggak? Enggak. Biar dia sadar. Oke, dikasih tahu dulu modalnya biar sadar ya. Supaya tidak terlalu nawarnya tidak terlalu berjauhan. Kemudian hasil akhirnya gimana? Oke, disepakati ya. Jadi secara tidak langsung yang sudah kalian lakukan itu adalah negosiasi ya. Oke, negosiasi. Capaian dari pembelajaran kita. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan di screen. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, monolog, dialog, dan berbicara. Ya, tepuk tangan buat Rifki. Luar biasa. Kemudian tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Risma. Risma dulu. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari teks. Oke, tepuk tangan buat Risma. Manfaat pembelajaran? Ya, Aco. Sapriyadi ya. Ya, lanjut lagi. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Manfaat dari negosiasi itu adalah keterampilannya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan melakukan penawaran barang, melakukan hubungan kerjasama, melakukan jual beli, dan sebagainya. Atau melakukan pemecahan masalah bisa juga. Kemudian penilaian. Jadi penilaian sikap ini adalah yang dilihat kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Bagaimana kerjasama kalian, bagaimana disiplin kalian, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam hal mengerjakan tugas, maupun disiplin dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan ini berhubungan dengan tes tertulis. Seperti yang sudah dilakukan tadi, kalian melakukan tes awal dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan tentang hal-hal yang kalian ketahui dari negosiasi. Kemudian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini dilihat dari pekerjaan atau presentasi kelompok. Jadi hasil dari pengerjaan tugas dan presentasi itulah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penilaian keterampilan. Kemudian model pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, sekarang kita melangkah pada pengertian negosiasi. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan, Suci. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Oke, tepuk tangan buat Suci. Intinya negosiasi ini terdiri dari 2 atau lebih pihak ya. Jenis teks negosiasi. Jadi jenis teks negosiasi ini terdiri dari negosiasi formal dan informal. Siapa yang bisa membacakan maksud dari negosiasi formal? Jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal, contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa atau barang kepada lembaga pemerintahan maupun perusahaan. Oke, tepuk tangan buat Nur Hidayah. Ya.
Jadi negosiasi formal ini adalah sifatnya untuk hal-hal yang resmi ya, seperti misalkan membuat hubungan kerjasama di perusahaan, seperti mengajukan proposal atau melakukan MOU kerjasama. Kemudian yang berikutnya adalah negosiasi informal. Siapa yang bisa bacakan? Ya, Anak Agung. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari secara umum. Oke, tepuk tangan buat Anak Agung. Menurut Ismi Janto, teks negosiasi juga dibedakan menjadi teks negosiasi lisan dan teks negosiasi tertulis. Yang mana itu yang dimaksud dengan teks negosiasi lisan? Langsung ya, berkomunikasi langsung. Kalau teks negosiasi tertulis itu seperti surat permintaan, surat penawaran. Jadi kalau misalkan kita mau minta dana di perusahaan, kita harus menulis dalam bentuk proposal. Pak, saya minta dana, tapi menggunakan bahasa resmi. Kemudian ciri negosiasi, yaitu berupa dialog. Tetapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal. Kemudian tujuan teks negosiasi. Siapa yang bisa bacakan? Dewi. Tujuan untuk memperoleh kesepakatan di dalamnya terkadang terdapat kesamaan seperti saling mengerti dan saling. Oke, lanjut. Dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dan negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya. Oke, tepuk tangan buat Dewi. Jadi tujuan teks negosiasi yaitu memperoleh kesepakatan, dapat menemukan suatu jalan keluar. Pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan. Sekarang kita nonton dulu. Ya, ini ada satu contoh aktivitas Permisi negosiasi. Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh. Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Apa yang kalian amati dari video tersebut? Kejadian apa itu? Tawar menawar ya. Ada pengajuannya? Ada yang menawar? Ada. Ada kesepakatan? Ada. Apa yang ditawarkan? Jadi terjadi kesepakatan ya. Berarti negosiasi berjalan dengan baik. Sebelum kita bagi kelompok, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Risma. Apabila dalam negosiasi hasil akhirnya tidak terjadi kesepakatan, apakah masih bisa dikatakan negosiasi? Oke, baik. Pertanyaannya Risma adalah apabila dalam kegiatan negosiasi tidak terdapat kesepakatan ya, apakah bisa dikatakan negosiasi? Untuk prosesnya masih bisa dikatakan negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar ya. Walaupun hasilnya tidak menyepakati ya. Kalau misalkan dalam proses negosiasinya itu tidak ada yang menguntungkan, ya supaya tidak terjadi kerugian, ya lebih baik sepakat untuk tidak menjual dan sepakat untuk tidak membeli ya. Tetap bisa dikatakan negosiasi. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Oh iya, silakan. Apakah semua kegiatan yang berhubungan dengan percakapan bisa dikatakan negosiasi? Ya, apakah semua percakapan bisa dikatakan negosiasi? Jadi tidak semua percakapan bisa dikatakan sebagai negosiasi. Misalnya kalau kegiatan bergosip, kegiatan curhat-curhat, bercerita tentang pengalaman, itu tidak dikatakan negosiasi. Yang dikatakan sebagai negosiasi adalah percakapan yang di dalamnya ada kegiatan tawar-menawar, ada pengajuan, ada penawaran, ada kesepakatan. Oke, tepuk tangan buat kedua penanya. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kita masih gunakan kelompok yang minggu lalu ya, kelompok diferensiasi. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini ada video motivasi tentang kerja kelompok rombongan semut. Silakan kita nonton dulu sambil saya persiapkan pelengkapannya.
12. Merdeka belajar. Apa yang dapat kalian petik dari tampilan video tadi? Kolaborasi ya, kerjasama. Jadi kita bisa belajar dari seekor semut. Semut pun dia berkelompok. Sesuatu yang dikerjakan dengan secara berkelompok, dengan bersama-sama, niscaya pekerjaan itu akan bisa diselesaikan. Seberat-beratnya suatu pekerjaan akan ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Jadi di LKPD ini sudah ada petunjuk pengerjaannya, ya. Pertama, tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian anggota-anggotanya siapa. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan pemandu. Jadi nanti ada tuh saya kirimkan di link ada juga. Kalau di link itu ada saya kirimkan beberapa bahan diskusi, ada bentuk video, ada bentuk audio dan ada bentuk teks. Jadi yang bentuk teks itu sudah langsung di belakang LKPD ada saya sudah sertakan. Sudah paham ya? Ya. Oke, untuk kelompok yang sudah bisa ditempel di depan ya. Karena tugas sudah selesai, kita akan memasuki sesi presentasi. Jadi di sini akan dinilai keterampilan kalian ya. Ya, silakan saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok 1. Silakan. Tema negosiasi yang dibahas adalah negosiasi untuk sportsip kegiatan internasional. Membahas peluang sportsip, acara yang akan diadakan bulan depan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan. Coba Anda jelaskan jenis negosiasi sportsip. Saya akan menjawab dari Sumka berdasarkan jenis negosiasi permintaan sponsorship tersebut merupakan negosiasi formal dan lisan karena percakapan lisan tersebut dibarengi dengan proposal permohonan yang bersifat resmi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagaimana, masih ada bertanya? Nggak ada ya? Ya, silakan tutup. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok saya ada Luna, Wahyu, Kadek Suci, dan Aulia. Untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, saya serahkan kepada Kadek Suci. Terima kasih. Tema negosiasi yang dibahas adalah negosiasi jual beli di pasar. Topik yang dibicarakan dalam negosiasi tersebut adalah transaksi jual beli apel antara Ayu dan Budi. Budi menawar harga apel yang ditawarkan Ayu merujuk pada harga di tempat lain.
Ayu mempertahankan kualitas produknya dan menawarkan diskon sebagai kompromi. Kesepakatan dari negosiasi tersebut adalah Budi membeli 2 kg apel seharga 34.000 setelah tawar-menawar dengan Ayu yang memberikan diskon dari harga awal 40.000. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban bukan kepastian. Apakah situasi jual beli di pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai negosiasi formal? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika merujuk pada teks negosiasi yang kami diskusikan, situasi yang jual beli di pasar tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai negosiasi formal karena situasi dadakan dan tidak ada surat perjanjian resmi. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok. Jadi jawaban dari Wahyu bahwa negosiasi yang dilakukan tadi tidak dapat dikatakan negosiasi formal ya. Tidak dapat dikatakan sebagai negosiasi formal karena sifatnya di pasar dan secara tidak terduga. Ya, lanjut kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Fajri untuk membaca. Tema negosiasi yang kami bahas sekarang adalah negosiasi kerjasama antara SMKN 8 Kolaka dan PT Hasdirat Abadi Kolaka. Masalah utama dalam negosiasi ini adalah pengaturan program magang dan kunjungan industri untuk siswa SMKN 8 Kolaka di PT Hasdirat Abadi Kolaka. Kedua pihak membahas durasi program, jumlah siswa yang terlibat, serta komitmen perusahaan dalam memberikan bimbingan dan seminar. Kesepakatan dari negosiasi yang pelaksanaan program magang bagi seluruh siswa serta seminar rutin dari PT Hasdirat Abadi Kolaka. Kedua pihak juga akan menyusun MOU sebagai panduan resmi untuk menjalankan kerjasama ini. Faktor pendukung keberhasilan negosiasi ini ditentukan oleh kesamaan tujuan antara Kolaka, sekolah, dan perusahaan. Komunikasi terbuka mengenai kebutuhan masing-masing, serta komitmen untuk menindaklanjuti hasil dengan penyusunan MOU. Oke, baik. Silakan kalau mau bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Jika diamati dari strukturnya, aspek apa saja yang sudah terpenuhi dari teks negosiasi kerjasama antara SMKN 8 Kolaka dan PT Hasdirat Abadi Kolaka? Saya menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika dilihat dari struktur dan yang sudah dipenuhi dari teks negosiasi kerjasama antara SMK 8 Kolaka dan PT Hasdirat Abadi dan Kolaka antara lain, terasi dan pemerintah, pemenuhan, penawaran dan persetujuan pembelian dan penutup, sehingga dapat disimpulkan bahwa teks tersebut sudah memenuhi semua unsur teks negosiasi. Jadi untuk hasil kinerjanya sudah bagus ya. Sudah bagus. Ini sudah ada hiasan, ini sudah ada ikan. Ada ikan, ini tinggal ditambah kolamnya, hanya waktu kita masih kurang ya. Nggak sempat gambar kolam. Bagus. Itulah tujuannya kita berkreasi. Berkreasi, merdeka belajar. Merdeka belajar artinya bukan berarti kita merdeka tidak belajar. Kita merdeka belajar maksudnya adalah kita bebas berkreasi. Mau dikasih bentuk ikan, mau dikasih gambar Upin Ipin, nggak apa-apa. Ini sudah bagus. Untuk penulisannya sudah bisa dibaca. Jadi secara keseluruhan saya bisa simpulkan bahwa hasil kerja kalian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Jadi pentingnya bernegosiasi, kita melatih keterampilan bernegosiasi adalah untuk menunjang karir kita. Misalkan kalau kalian yang mempunyai
latar belakang pebisnis, kita memerlukan yang namanya kepandaian untuk bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, bagaimana caranya agar orang lain mau menerima tawaran kita. Kemudian dalam pemecahan masalah, negosiasi juga bisa dilakukan untuk pemecahan masalah. Kita sekarang mengarah pada kesimpulan. Jadi sebelum itu silahkan kalian kembali ke tempat semula terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan pemandu terkait kesimpulan dari pembelajaran kita. Yang pertama, apa yang sudah Anda pahami tentang teks negosiasi, kemudian apa yang sudah Anda pahami tentang tujuan bernegosiasi, dan apa yang Anda pahami dari manfaat negosiasi. Jadi dari 3 pertanyaan pemandu itu, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan Nur Hidayah. Negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, menyelesaikan konflik dan membangun hubungan baik. Oke, tepuk tangan buat Nur Hidayah. 12. Merdeka belajar. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Negosiasi yang efektif meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman terhadap kebutuhan dan pihak lain, serta kemampuan untuk beradaptasi dan kontrol. Oke, tepuk tangan buat ya, jadi semua sudah paham ya tentang kegiatan pembelajaran kita terkait tentang negosiasi, dari manfaatnya. Kemudian kita sekarang memasuki kegiatan refleksi. Ya, jadi saya bagikan 1 ya, 3 ya. Jadi di refleksi ini ada 3 pertanyaan pemandu. Sambil saya bagikan, sambil kalian baca. Apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kemudian, mengapa? Kemudian, tantangan apa yang Anda temui dalam mempelajari materi ini? Kemudian yang 3, apa yang akan Anda lakukan agar hasil belajar kalian lebih memuaskan pada kegiatan pembelajaran mendatang? Nanti kelompok 1 tempel sini ya, kelompok 2 tempel sini, kelompok 3 ditempel di sini. Asik, pembelajaran lancar, bisa belajar kelompok dengan lama. Oke. Semua sudah menuliskan ya, menuliskan hasil refleksinya. Apa yang kalian tulis itu bisa menjadi sebuah acuan untuk lebih baik ke depannya. Secara umum, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Senang ya? Oke. Nggak kapok ya? Nggak bosan ya? Oke. 12. Merdeka belajar. 1. Merdeka 2. belajar. Oke, luar biasa. Tugas kalian adalah buka link yang dibagikan di grup nanti, atau kalian juga bisa mencari di Google berdasarkan referensi yang kalian inginkan. Kalian cari contoh video tentang negosiasi, kemudian kalian buat seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan kita belajar berkelompok ya. Untuk tugas ini kalian berlatih untuk individu. Jadi materi kita selanjutnya adalah tentang membaca teks negosiasi. Jadi masih berlanjut materi ini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Risma. Oke, tepuk tangan buat pemimpin doanya. 2. 1. Merdeka. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ya, silakan bisa istirahat. Ya,